Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Anjani Nadia Sabrina, perwakilan dari kelompok 5. Kelompok kami akan membahas mengenai teknik analisis data kualitatif. Pemateri pertama akan disampaikan oleh Naufal Zaidan Zaki, yang kedua ada Nur Isma Saputra, ketiga Reza Yogi Hermawan, keempat Rima Devina Ardelia, dan terakhir saya sendiri yaitu Anjani Nadia Sabrina. Berikut merupakan pemaparan materi mengenai teknik analisis data kualitatif. Baik, saya akan memaparkan materi tentang proses analisis kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, proses analisis data dilakukan secara sistematis. Artinya, peneliti mengikuti langkah-langkah yang teratur dan logis. Prosesnya seperti mencari data. Peneliti mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, seperti hasil wawancara, observasi, dan catatan lapangan. Kemudian melakukan penyusunan data. Data yang sudah terkumpul kemudian diatur atau dikelompokkan agar lebih mudah dipahami. Misalnya mengelompokkan berdasarkan tema, topik, atau pola tertentu. Kemudian melakukan pemahaman terhadap data. Peneliti mencoba memahami makna dari data tersebut. Apa yang sebenarnya terjadi, mengapa hal itu terjadi, dan bagaimana hubungannya dengan konteks penelitian. Analisis kualitatif bersifat induktif, artinya peneliti tidak memulai dari teori, tetapi dari data di lapangan. Contohnya, peneliti mewawancarai banyak orang terlebih dahulu. Kemudian dari hasil wawancara tersebut, baru muncul pola, tema, atau teori baru. Jadi teori dalam penelitian kualitatif ini lahir dari data, bukan dipaksakan dari awal. Proses analisis kualitatif ini berlangsung secara terus-menerus dan fleksibel, tidak berhenti di satu tahap saja. Peneliti terus menganalisis data selama penelitian berlangsung. Misalnya saat wawancara pertama, peneliti menemukan hal menarik, dari situ fokus penelitian bisa saja berubah atau berkembang sesuai temuan baru. Peneliti ini harus fleksibel, bisa menyesuaikan arah penelitian bila ada hal penting yang muncul di lapangan. Analisis kualitatif ini juga bersifat dinamis dan terbuka, karena tujuannya untuk memahami fenomena secara mendalam. Penelitian kualitatif ini tidak boleh kaku. Peneliti terbuka terhadap berbagai kemungkinan dan pandangan baru yang muncul selama proses penelitian. Sekian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya akan menjelaskan analisis data Miles and Huberman. Miles and Huberman memperkenalkan bahwa analisis data kualitatif bukanlah proses yang dilakukan hanya setelah semua data terkumpul, melainkan sebuah siklus kegiatan yang dilakukan berlangsung secara terus-menerus dengan proses pengumpulan data di lapangan. Siklus ini akan berhenti ketika data yang ditemukan sudah jenuh. Artinya tidak ada lagi informasi atau pola baru yang signifikan ditemukan. Aktivitas utama dalam siklus model ini terdiri dari 4 komponen utama yang saling terkait. Pertama, data collection. Ini adalah tahap awal di mana peneliti berada di lapangan, mengumpulkan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Karena sifatnya yang mendalam dan berulang, data yang dihasilkan sangat banyak, kompleks, dan bervariasi. Kedua, data reduction. Fungsinya menyederhanakan data yang melimpah. Prosesnya peneliti memilih, memfokuskan, merangkum, dan membuang data yang tidak relevan. Tujuannya untuk menemukan tema dan fokus yang lebih jelas dari data mentah. Reduksi data dilakukan secara berkelanjutan setiap kali data baru masuk. Data display atau penyajian data. Fungsi mengorganisasikan dan menyusun data yang sudah direduksi. Prosesnya, data disajikan dalam bentuk yang terorganisasi seperti matriks, bagan, jaringan hubungan, atau narasi terstruktur, bukan hanya tabel dan grafik seperti kuantitatif. Tujuannya agar pola hubungan antar data lebih mudah terlihat, diinterpretasikan, dan dipahami oleh peneliti maupun pembaca. Keempat, conclusion drawing verification atau penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan atau conclusion drawing, penelitian mulai menarik kesimpulan awal sementara. Sejak awal penelitian dalam kualitatif, kesimpulan bersifat fleksibel dan berubah seiring data baru ditemukan di lapangan. Verifikasi atau verification, kesimpulan sementara diuji dan divalidasi dengan kembali
mencocokkannya dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten yang diperoleh selama pengumpulan data. Jika didukung bukti yang kuat, kesimpulan tersebut menjadi kredibel atau kesimpulan akhir. Kesimpulan intinya, model Miles and Huberman menunjukkan bahwa proses analisis data kualitatif adalah proses bolak-balik yang intens antara menyederhanakan data, menyusunnya, dan menguji maknanya. Saya akan menjelaskan analisis data selama di lapangan menurut model Spratly. Spratly ini membagi analisis data dalam penelitian kualitatif berdasarkan 12 tahapan. Yang terlihat bahwa proses penelitian kualitatif setelah memasuki lapangan dimulai dengan menetapkan seorang informan kunci atau key informant yang dipercaya mampu membukakan pintu kepada peneliti untuk memasuki objek penelitian. Setelah itu, peneliti melakukan wawancara kepada informan tersebut dan mencatat hasil wawancara. Peneliti mulai fokus pada objek penelitian dan mengajukan pertanyaan yang bersifat deskriptif. Dilanjutkan dengan analisis terhadap hasil wawancara. Nah, berdasarkan hasil analisis wawancara, selanjutnya peneliti melakukan analisis domain. Sehingga, pada langkah ketujuh, peneliti sudah menentukan fokus penelitian dan melakukan analisis taksonomi. Berdasarkan hasil analisis taksonomi, selanjutnya peneliti mengajukan pertanyaan yang kontras atau yang berbeda. Kemudian, dilanjutkan dengan analisis komponensial. Hasil dari analisis komponensial, selanjutnya peneliti menemukan tema-tema budaya. Nah, berdasarkan hasil temuan tersebut, selanjutnya peneliti menulis laporan penelitian. Berdasarkan alur tersebut, terdapat 4 macam tahapan analisis data yang dilakukan dalam penelitian kualitatif, yaitu analisis domain, taksonomi, komponensial, dan yang terakhir adalah tema kultural. Nah, analisis domain ini merupakan langkah pertama dalam penelitian kualitatif. Langkah selanjutnya adalah analisis taksonomi, di mana aktivitasnya adalah mencari bagaimana domain yang dipilih itu dijabarkan menjadi lebih rinci. Selanjutnya, analisis komponensial, di mana aktivitasnya ini mencari perbedaan yang spesifik pada setiap rincian yang dihasilkan dari analisis taksonomi. Nah, yang terakhir adalah analisis tema, yang aktivitasnya adalah mencari hubungan di antara domain dan bagaimana hubungan itu dengan keseluruhan domainnya. Selanjutnya, dirumuskan dalam suatu tema atau judul penelitian. Oke, mari kita bahas lebih lanjut mengenai analisis yang pertama, yaitu analisis domain. Analisis domain pada umumnya dilakukan untuk memperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh tentang situasi sosial atau objek penelitian yang diteliti. Data analisis diperoleh dari Grand Tour dan Mini Tour. Hasil analisisnya berupa gambaran umum tentang objek yang diteliti yang sebelumnya belum pernah diketahui dalam analisis domain. Informasi yang diperoleh belum terlalu mendalam, masih di permukaan, namun sudah menemukan domain atau kategori dari situasi sosial atau objek penelitian yang diteliti. Suatu domain ini merupakan kategori budaya atau kultur kategori yang terdiri atas 3 elemen, yaitu cover term atau nama suatu domain budaya. Yang kedua, included term atau nama-namanya lebih rinci yang ada pada suatu kategori. Dan yang ketiga adalah semantic relationship atau hubungan semantik. Mencari hubungan semantik ini merupakan hal yang penting untuk menemukan berbagai domain. Terdapat 9 hubungan semantik yang bersifat universal. Artinya dapat digunakan untuk berbagai jenis situasi sosial atau objek penelitian. Kesembilan hubungan semantik tersebut, yang pertama ada inclusion, street inclusion atau jenis, yang kedua spatial atau ruang, yang ketiga cause effect atau sebab akibat, yang keempat rasional atau rasional, yang kelima location for action atau lokasi untuk melakukan sesuatu, yang keenam function atau fungsi, yang ketujuh means atau cara mencapai tujuan, yang ke-8 sequence atau urutan, dan yang terakhir adalah attribution atau atribut. Setelah peneliti melakukan analisis domain sehingga ditemukannya domain-domain atau kategori
pada situasi sosial tertentu, maka selanjutnya domain yang dipilih oleh peneliti ditetapkan sebagai fokus penelitian. Lalu perlu diperdalam lagi menjadi pengumpulan data di lapangan. Pengumpulan data ini dilakukan secara terus-menerus melalui pengamatan, wawancara mendalam, dan dokumentasi, sehingga banyak data yang terkumpul. Oleh karena itu, pada tahap ini diperlukan analisis lagi yang disebut dengan analisis taksonomi. Analisis taksonomi adalah analisis terhadap keseluruhan data yang terkumpul berdasarkan domain yang telah ditetapkan atau yang telah dipilih. Dengan demikian, domain yang ditetapkan menjadi cover term oleh peneliti dapat diurai secara lebih rinci dan mendalam melalui analisis taksonomi ini. Hasil analisis taksonomi dapat disajikan dalam bentuk diagram kotak atau box diagram, diagram garis dan simpul, lines, dan note diagram dan outline. Dalam analisis taksonomi, yang diurai adalah domain yang telah ditetapkan menjadi fokus. Melalui analisis taksonomi, setiap domain dicari elemen yang serupa atau serumpun. Ini diperoleh melalui observasi dan wawancara, serta dokumentasi yang terfokus. Sebagai contoh, kalau domain yang menjadi fokus penelitian adalah jenjang pendidikan formal, maka melalui analisis taksonomi untuk pendidikan dasar akan terdiri atas sekolah dasar dan madrasah. Lalu sekolah menengah pertama yang terdiri dari SMP atau madrasah sanawiyah, dan untuk jenjang menengah ke atas adalah sekolah menengah umum atau madrasah aliyah dan sekolah menengah kejuruan atau madrasah aliyah kejuruan. Selanjutnya, pendidikan tinggi terdiri atas akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas. Pada analisis komponensial, yang dicari untuk diorganisasikan dalam domain bukanlah keserupaan dalam domain, tetapi justru yang memiliki perbedaan yang kontras. Data ini dicari melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang terseleksi dengan teknik pengumpulan data yang bersifat triangulasi tersebut. Sejumlah dimensi yang spesifik dan berbeda pada setiap elemen akan dapat ditemukan. Sebagai contoh, dalam analisis taksonomi telah ditemukan berbagai jenjang dan jenis pendidikan. Berdasarkan jenjang dan jenis pendidikan tersebut, selanjutnya dicari elemen yang spesifik dan kontras pada tujuan sekolah, kurikulum, peserta didik, tenaga kependidikan, dan sistem manajemennya. Pasti di setiap jenjang tersebut itu berbeda. Yang terakhir adalah analisis tema budaya. Analisis tema atau discovering cultural theme sesungguhnya merupakan upaya mencari benang merah yang mengintegrasikan lintas domain yang ada. Dengan ditemukannya benang merah dari hasil analisis domain, taksonomi, dan komponensial tersebut, maka selanjutnya akan tersusun suatu konstruksi bangunan, situasi sosial, atau objek penelitian yang sebelumnya masih gelap atau remang-remang. Dan setelah dilakukan analisis, maka menjadi lebih terang dan jelas. Analisis data kualitatif ini pada dasarnya ingin memahami bagaimana situasi sosial menjadi bagian-bagian hubungan antar bagian dan hubungannya dengan keseluruhan. Jadi ibaratnya seorang peneliti arkeologi menemukan batu-batu fondasi, tiang, pintu, kerangka, atap, genting, dan akhirnya dapat dikonstruksikan menjadi jenis rumah tertentu, sehingga rumah tersebut dapat diberi nama. Intinya, analisis tema kultural itu adalah bagaimana peneliti mampu mengonstruksi barang yang berserakan menjadi rumah, dan rumah itu termasuk ke dalam jenis rumah apa. Misalnya rumah itu adalah rumah pedagang lembu, jadi tema budayanya adalah rumah pedagang lembu itu. Dalam penelitian kualitatif yang baik justru judul laporan penelitian tidak akan sama dengan judul dalam proposal. Hal ini berarti peneliti mampu melepaskan diri tentang apa yang dipikirkan sebelum penelitian dan mampu melihat gejala dalam situasi sosial atau objek penelitian yang alamiah. Lebih mampu memperhatikan kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan. Tidak terpengaruh oleh pola pikir sebelum peneliti pergi ke lapangan dengan menemukan judul baru dalam laporan penelitian. Berarti peneliti telah melakukan analisis tema,
dan temanya diwujudkan dalam judul penelitian. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi model analisis data kualitatif menurut Creswell. Proses analisis data kualitatif menurut Creswell terdiri dari 6 langkah utama yang bisa dilakukan secara sistematis. Langkah pertama adalah menyiapkan dan mengorganisasi data yang terkumpul, seperti transkrip wawancara, catatan lapangan, serta dokumen pendukung lainnya. Semua data ini dirapikan dan dikelompokkan berdasarkan sumber dan jenisnya, agar lebih mudah dianalisis. Setelah data terorganisasi, langkah kedua yaitu membaca seluruh data secara menyeluruh. Pada tahap ini, peneliti memahami makna, isi, dan konteks data secara utuh. Kemudian memilah data yang relevan dengan fokus penelitian. Tahap ketiga adalah melakukan proses coding, yaitu memberi tanda atau label pada bagian-bagian data yang serupa, agar dapat dikelompokkan menurut kategori atau tema tertentu. Melalui coding, peneliti dapat menemukan tema utama yang muncul dalam penelitian. Selanjutnya, pada tahap keempat, hasil coding digunakan untuk menyusun deskripsi dan meringkas temuan utama secara singkat, sehingga tema-tema tersebut menjadi jelas dan mudah dipahami. Tahap kelima adalah menghubungkan antar tema. Pada tahap ini, peneliti mencari dan menganalisis hubungan atau pola keterkaitan antara satu tema dengan tema yang lainnya, sehingga terbentuk gambaran yang utuh sesuai konteks penelitian. Yang terakhir, langkah keenam adalah menginterpretasikan makna dari seluruh tema yang ditemukan. Interpretasi ini penting agar hasil penelitian dapat memberikan makna yang mendalam, serta mudah dipahami oleh orang lain, dan diharapkan memberikan kontribusi yang nyata pada pengembangan ilmu serta praktik di lapangan. Melalui 6 tahapan Creswell ini, analisis data kualitatif menjadi lebih struktur. Temuan penelitian lebih bermakna dan memiliki kontribusi yang jelas bagi pembaca maupun pihak terkait. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis data kualitatif model lain. Tujuan penelitian kualitatif untuk menemukan potensi dan masalah, memahami makna dan keunikan objek yang diteliti, memahami proses, menemukan hipotesis, dan memastikan kebenaran data. Setiap jenis penelitian kualitatif itu akan menggunakan teknik yang berbeda-beda, dan analisis kualitatif ini mempunyai levelnya tersendiri. Yang pertama ada level deskriptif, level komparatif, dan level konstruktif. Penjelasan lebih lanjut mengenai level-level di analisis data kualitatif ini, yang pertama tadi itu ada level deskriptif. Level deskriptif itu level yang apa adanya. Jadi penelitian itu ditulis secara fakta apa adanya dan menggambarkan sebuah fakta dari peristiwa atau dari pengalaman-pengalaman yang dapat dari narasumber. Contohnya, kita menuliskan hasil wawancara mengenai belajar online dan itu dituliskan secara apa adanya. Selanjutnya ada level komparatif. Level komparatif ini adalah level yang membandingkan, yaitu membandingkan dari hasil wawancara satu dengan wawancara lainnya. Contohnya masih sama berkaitan dengan wawancara tentang belajar online, tetapi di komparatif ini dia membandingkan antara satu dengan yang lainnya. Contohnya kayak hasil wawancara belajar online di kota dan hasil wawancara belajar online di desa. Selanjutnya ada level konstruktif. Level konstruktif ini udah level yang tertinggi, yaitu dia bisa menyusun konsep baru atau kategori baru, bahkan teori baru dari hasil komparasi. Jadi contohnya itu dari masalah belajar online tadi, peneliti itu bisa membangun model baru dan membuat judul baru. Misalnya tentang contoh judulnya itu tentang strategi adaptasi mahasiswa dalam pembelajaran daring. Nah, penelitian itu dibuat untuk menghasilkan pemahaman yang lebih dalam mengenai strategi untuk menghadapi belajar online tersebut. Jadi kesimpulan dari 3 level analisis kualitatif itu adalah
penyusunannya itu bertahap. Yang pertama itu dari menggambarkan kejadiannya sesuai fakta, lalu membandingkan antara satu tempat dengan tempat yang lainnya tetapi dengan masalah yang sama. Dan lalu setelah menemukan hal itu hingga polanya dapat ditemukan sampai peneliti dapat membangun pemahaman yang baru. Pengumpulan data kualitatif ini dilakukan secara berulang-ulang sampai datanya benar-benar terkumpul. Dan pada setiap penyusunan itu ada beberapa kegiatan dalam penyusunan data kualitatif, yaitu yang pertama ada pengumpulan data, kedua deskripsi data mentah, ketiga reduksi data, keempat kategorisasi data, dan terakhir ada mengkonstruksi hubungan kategorisasi. Yang pertama tadi ada pengumpulan data. Jadi pengumpulan data itu dilakukan dengan observasi, bisa dilakukan dengan wawancara yang mendalam, dan studi literatur. Jenis data kualitatif ini bervariasi, bisa ada data yang dapat diamati dan ada data yang tidak bisa teramati. Dan juga ada data kualitatif yang berbentuk narasi, bahasa tubuh, ada juga data yang tampak tetapi tidak mengandung makna, ada juga data yang tampak dan mengandung makna. Selanjutnya ada deskripsi data mentah. Jadi semua data yang sudah terkumpul tadi selanjutnya ditampung dan dideskripsikan karena data-data yang terkumpul tadi masih berserakan atau masih berantakan dan belum mempunyai arti dan makna. Jadi dalam penelitian kualitatif ini penyajian data mentah ini akan diletakkan dalam lampiran karena jumlahnya sangat banyak. Setelahnya dilakukan reduksi data atau mengurangi data. Jadi data mentah tadi yang sudah deskripsikan atau sudah disusun dalam sebuah dokumen atau lampiran. Nah, data mentah tadi itu perlu direduksi atau dikurangi karena pasti jumlahnya sangat banyak. Jadi reduksi data ini dilakukan dengan memilih data yang dianggap penting dan merupakan data yang baru, unik, dan merupakan data yang relevan dengan apa yang akan kita teliti. Selanjutnya ada kategorisasi data. Nah, setelah direduksi tadi, maka data tersebut dipilah lagi atau dikelompokkan dalam kategori tertentu sehingga memiliki arti dan makna. Jadi, penelitian kualitatif pada tahap tertentu bisa berakhir pada tahap kategorisasi, yaitu tahap yang terakhir. Selanjutnya, ada mengkonstruksi hubungan kategorisasi. Setelah melakukan analisis untuk menghasilkan data, maka dilanjutkan dengan mengkonstruksi hubungan antar kategori. Untuk bisa melakukan analisis ini, maka diperlukan kerangka teori. Dan kenapa kerangka teori ini diperlukan? Karena kerangka teori ini sangat diperlukan dalam penelitian, karena berfungsi sebagai pondasi peneliti untuk berpikir. Tanpa kerangka teori ini, penelitian itu bisa jadi hanya berupa kumpulan data tanpa arah, tanpa makna, atau tanpa arti. Dengan demikian, antara satu peneliti dengan peneliti yang lain dalam melakukan analisis itu akan menghasilkan konstruksi yang berbeda-beda tergantung teori-teori yang digunakan. Setelah proses-proses tersebut, maka semua data hasil penelitian tadi harus diuji kredibilitasnya. Uji kredibilitas ini dapat dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, mengkoreksi datanya lagi, triangulasi, atau bisa juga dilakukan dengan diskusi teman sejawat, dan bisa juga dilakukan dengan member check atau data didiskusikan lagi dengan si pemberi data tersebut. Sekian dari pembahasan mengenai analisis data kualitatif model lain.